Shalom, Sobat Karunian, selamat pagi untuk kita semua. Saya terus percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi kita, orang-orang yang selalu taat dan mengasihi Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kami boleh terus menapaki hari-hari kami dan mengisinya dengan sesuatu yang berarti, sesuatu yang menjadi berkat bahkan berguna bagi setiap orang. Inilah hidup kami serahkan semua dalam tangan-Mu, berkati pembacaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, Sobat Karunian, setelah beberapa waktu kita belajar tentang seputar ketaatan, hari ini kita akan belajar dari topik lain, yaitu saat jatuh, bangkit lagi. Pernah jatuh? Ya, ketika kita kecil mungkin pernah jatuh ya, mungkin nangis karena sakit, berdarah kakinya gitu kan. Tapi setelah itu akan bangkit, akan bangun. Tidak mungkin kita akan selamanya begitu jatuh udah sekalian aja guling-guling di situ. Ada yang seperti itu masa kecilnya? Seharusnya tidak ya. Nah, mungkin waktu kecil masih dibantu sama mami papinya untuk bangun ya kan, karena manja gitu ya. Tetapi kalau sekarang udah dewasa tidak mungkin seperti itu ya. Nah, ini hanya untuk mengawali firman Tuhan pagi ini. Nah, kita masuk sekarang ke inti dari firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi ini dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Saya akan baca untuk kita. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Ini firman Tuhan, Sobat Karunian. Firman Tuhan yang menjamin bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, sekalipun kita pernah jatuh, sekalipun kita pernah terpuruk, kita akan punya kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit kembali, untuk bangun kembali. Ya, tidak selamanya terus menjadi menyerah. Ya, nah, Sobat Karunian, kegagalan itu bukan akhir, ya, tetapi bagian dari perjalanan menuju sebuah keberhasilan. Ya, orang benar bisa jatuh. Ya, jangan heran ketika kita melakukan kebenaran, saya sudah hidup baik, saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin berdoa, kenapa saya masih mengalami ini? Ya, itu mungkin saja terjadi. Ya, orang benar bisa jatuh, namun yang membedakan adalah ketika kita jatuh, kita gak akan selamanya diam di bawah. Kita gak akan selamanya terpuruk di bawah. Tapi kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kembali bangkit. Untuk kembali menapaki hari-hari kita kembali. Ya. Nah, bangkit kembali. Tuhan yang memberi kesempatan dalam hidup kita. Ya. Jangan biarkan rasa malu, rasa kecewa, itu membuat kita akhirnya berhenti, putus asa, yaudahlah inilah aku dan nasibku. Enggak, ya, tidak demikian. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang yakin bahwa Tuhan selalu menyertainya, maka dia akan bangkit, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah pasrah. Ya, tapi kita harus terus bangkit. Sekali gagal, coba lagi. Sekali gagal, coba lagi. Ya, nah, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, karena tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini, ya. Tetapi Tuhan mau kita ini bangkit dan terus berjuang bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap perjuangan kita, ya. Bayangkan kalau kalian suka main bola, ya kan? Orang main bola pernah jatuh ya, mungkin kena jika temannya gitu ya, terus terjatuh gitu ya. Tapi kalau dia waktu itu jatuh terus tidak bangkit lagi, kira-kira apa yang terjadi? Timnya bisa kalah karena kurang satu personil, ya kan? Tapi ketika dia jatuh, dia cepat bangkit lagi, berjuang lagi, maka harapan untuk menang itu akan besar, ya. Ya, hanya yang mau bangkit saja yang akhirnya akan mencetak gol, mencetak kemenangan, keberhasilan, ya. Bagaimana dengan kita Sobat Karunian?
selama ini bagaimana kita menyingkapi kegagalan yang terjadi yang kita alami dalam hidup kita. Apakah kita memilih untuk berhenti, ya sudahlah gitu, atau kita akan saya akan berusaha lagi, saya harus bangkit lagi. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan yang luar biasa akan terus mau bangkit dari setiap kegagalan yang terjadi. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Firman-Mu sungguh memberi kekuatan baru bagi kami. Kami tahu terkadang ketika kami jatuh, kami menjadi lemah, kami menjadi tidak percaya diri lagi. Tapi kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu pagi ini, bahwa kegagalan itu tidak boleh kami biarkan begitu saja. Tapi kami harus terus bangkit, memacu diri kami untuk lebih baik lagi dari apa yang sudah pernah terjadi. Terima kasih, berkat-Mu kiranya menyertai kami, damai sejahtera-Mu juga terus ada bersama kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Thank you, God bless you.